Selamat bertemu teman-teman semua, selamat beribadah di Gereja Cornerstone Indonesia San Francisco. Kita akan segera mulai kebaktian kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada terang yang terbit bagimu. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang, dan bersatu kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kebaktian pada hari ini kita alaskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Dengan bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Nomor 27. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, dan kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, kata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Rednya sekali lagi. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita masuk dalam doa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan,
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berdosa, penuh dengan kelemahan, kesalahan. Kami mau berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini untuk datang beribadah. Tuhan, ampuni kami terlebih dahulu sebelum kami memulai kebaktian ini. Sucikan hati kami Tuhan, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu. Bapa kami di surga, kami mesrakan seluruh teman-teman yang sudah mengambil bagian beribadah pada hari ini. Walaupun kami tidak kumpul di gereja, walaupun kami berada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, kami rindu Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan nanti juga boleh jadi berkat bagi kami semuanya. Supaya ibadah pada hari ini sungguh-sungguh menguatkan kami, boleh senantiasa juga menjadi penghiburan, kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Bapa di surga, pakailah setiap yang terlibat dalam pelayanan, baik hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, memimpin kebaktian, pemain musik, dan semua yang terlibat dalam kebaktian ini kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami semua berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara, kita akan sama-sama melanjutkan kebaktian kita. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan Dia dengan puji-pujian nomor 28, Mulia, Majesty. Sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah, puji. Katakan mulia, mulia Tuhan Maha Kuasa, dari surga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, katakan mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Sekali lagi kita memuji, memulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah, puji. Mulia Tuhan Maha Kuasa, dari surga terdengarlah kidung pujian. Kita tinggikan Dia, tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala
Raja atas segala raja. Raja atas segala raja, termulialah. Nah saudara, bersama dengan gereja segala abad dan segala tempat, kita akan sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pada hari ini kami kembali boleh datang beribadah bersama di tempat ini. Kami berterima kasih karena Engkau memberikan kami tubuh yang sehat. Segala kebutuhan kami Engkau cukupkan, dan Engkau senantiasa melindungi kami. Tuhan, kami meserahkan daerah tempat tinggal kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Khususnya kami yang tinggal di San Francisco. Beberapa hari yang lalu, udara cukup panas Tuhan di tempat ini. Tapi kami bersyukur kepadamu semuanya sudah terlewati. Kami juga berdoa untuk udara yang kemarin juga kurang baik karena awan ditutupi dengan asap yang begitu tebal sehingga penuh dengan kegelapan di California pada hari Rabu yang lalu maupun pada hari Kamis juga. Tapi semua kami lewati, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami doakan agar Tuhan melindungi setiap kami. Pada masa sekarang, masa pandemik, Tuhan juga pimpin kami Tuhan supaya kami dilindungi kesehatan kami, kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa supaya setiap kami boleh disiplin keluar masuk, menjaga protokol kesehatan, supaya kami diberikan tubuh yang sehat juga. Bapa di surga, kami serahkan gereja ke dalam tangan Tuhan. Setiap minggu kami beribadah seperti ini. Biarlah Tuhan yang pimpin setiap jemaat. Mereka bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi juga bisa meresponi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan men-share firman Tuhan ini kepada orang-orang banyak. Dan kami rindu Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan melalui media sosial ini, ada banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan karena mereka mendengar dengan leluasa firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebaktian doa yang kami selenggarakan setiap Selasa malam. Biarlah Tuhan juga pimpin setiap anak-anak Tuhan, gerakkan setiap anak-anak Tuhan supaya mereka mau terlibat di dalamnya Tuhan. Bukan hanya didoakan, tapi kami juga mau mendoakan orang lain. Sehingga kami kumpul bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami juga doakan secara khusus buat pemerintah, baik di Indonesia maupun di Amerika, ataupun pemerintah di seluruh dunia. Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada para pejabat ketika mereka menangani COVID-19, diberikan hikmat daripada Tuhan. Supaya benar-benar ditangani dengan baik Tuhan dan segera bisa berlalu pandemi ini Tuhan. Khususnya kami doakan untuk Amerika yang sebentar lagi akan mengadakan pemilihan presiden. Oh Tuhan, pakai semua yang terlibat di dalamnya, bahkan kandidat presiden yang dicalonkan, biarlah Tuhan pilih orang yang terbaik yang takut akan Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga doakan buat setiap jemaat kami Tuhan, supaya Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, demikian juga mereka yang sedang bekerja. Tuhan, Engkau lindungi mereka.
Mereka yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan terbaik buat mereka. Tuhan, kami mengingat kalau di antara jemaat Tuhan ada yang sakit, khususnya ada permintaan doa dari Ibu Helen untuk anaknya Sonia yang ada di Indonesia. Kami doakan agar segala sakit penyakit yang diderita biar segera dipulihkan kembali. Bapa kami di surga, kami percaya apa yang kami doakan ini Engkau mendengarkannya Tuhan, dan kabulkanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, doa yang kami sampaikan tidak sempurna. Sempurnakanlah Tuhan doa kami ini melalui doa yang diajarkan oleh Engkau Tuhan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama kembali memuji Tuhan sebagai persiapan kita mendengar firman Tuhan. Nomor 270, Tuhan penuhi dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Sekali lagi. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara, selamat berjumpa kembali, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita bisa kembali beribadah. Ini merupakan kebesaran dan kasih sayang Tuhan. Weekend ini sepanjang 1 minggu yang lalu, ada beberapa hari kita yang tinggal di San Francisco tidak nyaman. Pertama, ada beberapa hari udara panas sekali. San Francisco bisa sampai 37 derajat, di kota lain bisa sampai 40. Lalu setelah lewat itu tiba-tiba mendung dan gelap sepanjang hari. Ya, lebih kurang 1 hari gelap itu. Ditambah keesokan hari juga masih setengah gelap. Tapi sekali lagi puji Tuhan, kita boleh berkumpul hari ini karena kebesaran kasih sayang Tuhan. Amin saudara. Nah, hari ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam perjanjian lama saudara. Nehemia, mari buka. Nehemia pasal yang pertama. Nehemia pasal pertama. Kita akan baca beberapa ayat. Jadi saudara fokus dalam Alkitab saudara. Pertama, Nehemia pertama ayat 1 sampai 4. Saya bacakan buat saudara.
Nehemia 1 ayat 1 demikian firman Tuhan. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kesliu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat keempat, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Itu ayat yang keempat, saudara. Sekarang ayat ke-11 saya bacakan buat saudara. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Lalu saudara, pasal 2 ayat 1 sampai 8. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Ayat yang keempat, saudara. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangun kembali. Ayat ke-6, saudara. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat dari bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Ayat ke-8, pula sepucuk surat dari ayat ke-8, pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Kita masih lanjutkan ayat ke-10, saudara. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, mendengar hal ini, mereka sangat kesal.
Ketika Sanbalat orang Haron dan Tobia orang Amon pelayan mendengar hal ini, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Ayat 19. Ketika Sanbalat dan orang Haron dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gosem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-ngolokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Ayat 19. Sekarang pasal 4 ayat yang ke-6. Pasal 4 ayat ke-6 demikian firman Tuhan. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Sekarang pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 3. Ada banyak ayat yang kita baca ya. Pasal 6 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Gesem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya, maka Sanbalat dan Gesem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefrim, di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Ayat ketiga. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan terhenti? Oleh sebab aku meninggalkan dan pergi kepada kamu. Sekarang yang terakhir ayat 15 dan 16. Ayat ke-15. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ayat 16 dan terakhir ini. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Demikian firman Tuhan, saudara. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada hari yang indah ini kembali kami boleh membaca firman-Mu. Kembali kami boleh merenungkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang nanti disampaikan boleh jadi berkat baik dirinya sendiri yang menyampaikan maupun bagi kami semuanya yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema khotbah kita pada hari ini adalah pantang menyerah. Pantang menyerah. Saudara, mungkin masih belum punah dalam ingatan kita beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan depan, tepatnya bulan lalu, ketika kita memperingati 17 Agustus, biasanya dalam 17 Agustus kita menyanyikan lagu-lagu proklamasi, lagu-lagu yang penuh dengan semangat. Ada lagu Maju tak gentar membela yang benar. Ya, jadi semangat sekali. Lagu-lagu itu dinyanyikan dengan serentak, berjuang, melawan. Itulah yang kira-kira terjadi pada zaman
Nabi Nehemia, saudara. Kalau saudara ada waktu, saudara bisa membaca seluruh kitab Nehemia dan ceritanya. Sangat menarik, saudara. Maju tak gentar. Seperti kondisi yang terjadi di dalam kondisi Nehemia. Kondisi yang tidak gampang. Ketika pekerjaan ini mau dilakukan, ketika pembangunan ini mau dilakukan, ada saja halangan. Ada saja orang yang tidak suka. Ada saja orang yang protes. Disitulah terletak bagaimana komitmen dari seseorang melanjutkan pekerjaan tersebut. Dan hal ini dialami oleh Nabi Nehemia. Karena sifat dasar manusia itu berdosa. Sehingga dia tidak mau orang lain populer. Dia tidak mau orang lain lebih didahulukan. Dia tidak mau orang lain itu lakukan duluan. Kalaupun tugas itu diberikan kepadanya, belum tentu ia mau melakukannya. Belum tentu. Tapi kalau orang melakukan, dia tidak senang. Heran. Dan inilah sifat yang harus dikikis dari setiap orang percaya. Kalau Anda dan saya masih mempunyai sifat yang seperti itu, hari ini kita harus minta pertolongan Tuhan supaya membuang semua tersebut. Ketika melihat orang lain rajin, kita tidak senang. Padahal kita sendiri tidak mau rajin. Jangan begitu dong. Ya, tidak boleh begitu dong. Itulah yang dialami kondisi yang terjadi di zaman Nehemia. Nah, jadi kesempatan ini kita melihat Nehemia. Apa saja yang dilakukan oleh beliau ini sehingga kita sebut sebagai pantang menyerah. Nah, saudara, pantang menyerah itu tidak berarti menggandol sesuatu jabatan, kemudian tidak mau melepaskannya. Bukan begitu. Kita juga hidup di dunia perlu regenerasi. Supaya orang-orang muda itu naik. Pantang menyerah dalam bagian yang mau saya share kepada kita adalah ketika ada seseorang sedang merencanakan, memiliki kemauan yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang mulia, maka hal tersebut harus dilakukan, diperjuangkan walaupun sulit, walaupun tidak gampang. Pantang menyerah. Tekadnya sudah bulat, pantang menyerah. Apa tekad daripada Nehemia? Dari pasal 1 tadi kita sudah membaca bahwa di tempat pembuangan Nehemia mendengar kampung halamannya terjadi persoalan. Diceritakan kepada dia oleh Hanani. Dan di situ dia merasa sedih. Di dalam kesedihannya itu dia ingin melakukan sesuatu, yaitu membangun kembali kota kelahirannya, kampung halamannya yang runtuh itu. Ada niat baik. Jadi di tanah perantauan, dia ingin membangun kembali desanya. Ini satu niat yang luhur, saudara. Saya mau tanya pada kita sekalian. Anda yang tinggal di luar dari kampung halamanmu. Saya dari Medan, itu berarti kampung halamanku adalah Medan. Di Medan itu masih ada posisi yang lebih tepat lagi di kampung Polonia, itu berarti ada di sana. Dan saya mau bertanya dan menantang kepada setiap orang yang saat ini berada di luar kota.
di perantauan, ketika mendengar ada berita kampung halamanmu ada kesulitan, ada masalah, ada sesuatu yang perlu dibantu, ternyata engkau bisa. Apakah engkau dan saya pernah memikirkan sesuatu untuk melakukannya seperti yang dilakukan oleh Nehemia ini? Apa yang diperjuangkan oleh Nehemia? Nehemia ingin membangun kembali. Tetapi yang menjadi kesulitan adalah saat ini dia ada di pembuangan sebagai juru minuman raja. Dan sebagai juru minuman raja itu dia harus melayani raja dengan baik-baik. Posisinya sudah menguntungkan sebenarnya. Dia itu dipercayai oleh raja, disebut sebagai juru minuman. Itu berarti apa? Itu berarti dia itu mendapat posisi yang dekat dengan raja dan sangat penting, karena raja belum mengecap makanan atau minuman, dia harus tes terlebih dahulu. Kalau ada racun dia bisa mati. Itulah Nehemia. Nah saudara, bagaimana supaya niat baik daripada Nehemia ini berhasil? Bagaimana rasa pantang menyerah itu tetap bergejolak? Yang pertama, harus memiliki visi dan misi yang jelas. Saudara, kita tidak ada informasi yang banyak mengenai siapa Nehemia ini. Namun dalam Nehemia pasal 2 ayat 1 mencatat bahwa dia menyebut dirinya bin Hakalia. Dan juga pekerjaannya sebagai juru minuman raja. Ada penulis yang memberi dia gelar bartender di kerajaan. Nah, pada zaman itu sebagai seorang juru minuman raja juga disebut sebagai tangan yang murni dari seorang raja, kepercayaan raja, tangan kanan raja, kepiawaian dari seorang juru minuman dari sebuah kerajaan. Itu merupakan kebanggaan dari seorang raja. Pada waktu zaman Salomo, Ratu Seba itu sampai tercengang-cengang melihat juru minuman Raja Salomo itu. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 10 ayat 5. 10 ayat 5. Dimulai dari ayat 4 terlebih dahulu. Ketika Ratu negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Tercenganglah ratu itu. Bagian yang sama juga tertulis dalam 2 Tawarik 9 ayat 8, saudara. Jadi seorang juru minuman raja tentu sangat dekat dengan raja. Ia bisa saja menjadi pembisik dari keluarga raja untuk hal-hal yang luput dari pengamatan raja. Namun ia juga harus menanggung resiko besar bila raja dibunuh atau dikudeta, saudara. Maka kemungkinan ia pun harus disingkirkan dan ia juga bisa dibunuh. Sebab ini merupakan pekerjaan rahasia, pekerjaan yang penuh rahasia. Seorang juru minuman raja. Nah, saudara, di dalam Nehemia pasal 1 mencatat bahwa salah seorang saudara yang bernama Hanani melaporkan tentang keadaan orang Yahudi yang terluput dalam penawanan di Yerusalem.
Rupanya orang-orang Yerusalem saat itu sedang berada dalam kesukaran yang besar. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu gerbangnya telah terbakar. Pada saat Nehemia mendengar ini, maka duduklah ia menangis dan berkabung beberapa hari dan berdoa di hadirat Allah. Saudara, rupanya Nehemia ini tidak mahir bersandiwara. Dia tidak bisa menutup dirinya sendiri. Dia tidak bisa merahasiakan dirinya, saudara. Dia tidak pintar berbohong seperti kebanyakan orang pada masa kini, saudara. Ia tidak dapat menutupi perasaannya. Hatinya yang gundah gulana begitu terbuka orang lain melihat. Jika mau gampang, maka Nehemia bisa saja menutup-nutup masalahnya sehingga raja tidak mengetahuinya. Jika mau lebih gampang, saudara, dia tinggal ambil tabungannya, titip kepada Hanani, tolong engkau bawa ke kampung supaya mereka bisa pakai dana ini untuk lakukan sesuatu. Sudah habis perkara. Tapi tidak dengan Nehemia. Nehemia itu dia merencanakan bahwa dirinya yang akan turun tangan sendiri untuk membangun kembali. Saudara, bukankah gampang kalau dia tinggal kasih uang seperti kebanyakan orang yang lakukan kalau ada tsunami, ada gunung sinabung meletus, ada apalagi gempa-gempa di mana dan sebagainya, yang punya uang tinggal titip uang. Suruh anak buahnya titip uang, transfer ke sana. Sudah termasuk sumbangan. Bila perlu, waktu sumbangannya diserahkan, wartawan disuruh datang, masuk koran besar-besar. Nehemia tidak demikian, saudara. Nehemia mau bawa sendiri, pergi ke sana, lakukan sendiri. Itu yang Nehemia mau kerjakan. Itu sebabnya, saudara, tatkala Raja Artasasta itu melihat adanya perubahan mimik wajah daripada Nehemia, maka dia bertanya, sebenarnya apa yang terjadi dengan engkau, Nehemia? Apa masalahmu? Kenapa engkau berwajah muram? Saudara, ingat, di depan raja kalau berwajah muram, dia bisa dihukum mati, saudara. Bisa dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Nehemia tahu inilah kesempatan dia berdialog dengan raja. Jadi di dalam bahaya, di dalam kesulitan, Nehemia masih bisa ambil kesempatan berdialog dengan raja. Mencuri perhatian raja. Ternyata raja berbelas kasihan kepadanya. Dia katakan, bagaimana aku tidak sedih, bagaimana aku tidak muram, kampung halamanku hancur. Aku yang tinggal di sini, tapi kampung halamanku sekarang hancur. Maka raja bertanya satu pertanyaan yang sangat menarik. Apa yang bisa kita lakukan? Maka Nehemia ambil kesempatan ini untuk membangun kembali. Saudara, Nehemia memiliki visi yang sangat jelas sekali. Ia bukan sekedar mendukung dalam doa, tetapi ia mendukung dalam dayanya, tenaganya. Terus terang, ketika saya merenungkan kembali bagian ini, seringkali saya merasa bersalah. Saya berpikir kalau ada orang membutuhkan pertolongan, kita tinggal saja kirim uang, kirim dana, habis perkara. Itu memang bisa kita lakukan. Tetapi alangkah baiknya kita belajar seperti Nehemia, bukan hanya kita
melibatkan orang lain yang lakukan, tapi kita sendiri yang melakukan. Di zaman pandemik seperti sekarang mungkin kita sulit melakukan seperti demikian. Kalau pada masa-masa lalu kita tidak sempat melakukannya, kita berdoalah supaya Tuhan beri kesempatan supaya kita pada masa-masa mendatang kita boleh turun tangan, lakukan sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Saudara, hari ini kita banyak bertemu dengan para pemimpin, orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka-mereka yang aktif dalam kegiatan pelayanan. Tetapi seringkali kita bertemu dengan mereka itu menggebu-gebu, tetapi tidak mendapat dukungan ya, daripada orang lain. Sehingga membuat semangatnya itu cepat sekali redah. Rencananya tidak mendapat support. Bersyukur Nehemia rencananya langsung mendapat support daripada raja. Saudara perhatikan, kalau rencana seseorang itu disupport, itu akan menjadi sesuatu kekuatan yang dahsyat. Walaupun nanti raja tidak turun tangan sendiri, tapi dia mendukung semangat daripada Nehemia untuk melakukan sesuatu. Saudara, kalau kita adalah rekan-rekan ataupun orang-orang yang sebagai pemimpin, bila ada orang yang membutuhkan support, kita harus memberikan support yang positif seperti yang dilakukan oleh raja terhadap Nehemia ini. Raja tidak katakan, ngapain kamu ingat-ingat lagi kampungmu? Kamu sekarang di sini sudah senang-senang. Ngapain lagi urus-urus mereka? Atau ini ambil sedikit uang, pergi mendukung, sampaikan pada mereka, ikut-ikut sumbang supaya mereka bangun. Tidak. Tapi waktu Nehemia mengusulkan apa yang dia mau lakukan, langsung dia berdiskusi dengan istrinya. Dia mengutus Nehemia ke sana. Itulah visi yang jelas daripada Nehemia itu, yang didukung oleh Raja Artasasta. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Anda rencanakan, apa yang Anda rancangkan ketika engkau mendengar di rumah Tuhan terjadi kesulitan, masalah, persoalan? Apakah engkau belajar seperti Nehemia yang mempunyai rencana yang indah untuk membangun kembali, untuk mensejahtera kembali bangsa tersebut, mensejahtera kembali kampung halamannya, mensejahtera kembali rumah Tuhan? Apakah terpikir seperti demikian? Yang kedua, saudara, memiliki strategi yang mantap. Nah, ketika Nehemia telah mengantongi izin dari raja, ya, inilah kepiawaian daripada Nehemia. Ketika dia sudah mendapat, tatkala Nehemia telah mengantongi izin daripada raja, maka ia segera meminta sebuah surat pengantar untuk disampaikan kepada bupati dan juga kepada kepala pengawas taman raja. Inilah kepiawaian daripada Nehemia. Dia punya strategi seperti demikian. Dia pakai bupati, pakai penjaga taman, tapi dengan minta pertolongan daripada Raja Artasasta. Tetapi saudara, apa yang merupakan niat baik daripada Nehemia
tidak semua disambut baik. Ada orang yang tidak senang kepada dia. Ada Sanballat, ada Tobia yang tidak senang kepada Nehemia ini. Padahal jelas sekali tujuannya adalah mengusahakan kesejahteraan. Mengusahakan kesejahteraan bagi orang Israel. Memang heran sekali saudara, di dunia ini masih saja ada orang yang tidak senang melihat perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Biasanya ada udang di balik batu. Di dalam perpolitikan itu sering terjadi. Politik yang mendukung pemerintah misalnya dengan politik yang tidak mendukung pemerintah. Kalau pemerintah merencanakan yang baik, belum tentu didukung oleh politik yang tidak mendukung pemerintah, saudara. Walaupun itu baik, tetap saja dibilang jelek, saudara. Mudah-mudahan semua ini tidak terjadi lagi setelah kita membaca kitab Nehemia ini. Ini malapetaka, ya. Ini malapetaka. Karena apa, saudara? Karena rancangan baik daripada Nehemia mesti didukung. Justru dihalangi. Apakah Nehemia itu putus asa, saudara? Tidak. Apakah Nehemia berhenti? Tidak. Makanya saya sebut pantang menyerah. Ada kesulitan yang dia alami, dia tidak berhenti. Tapi dia punya strategi untuk mengerjakan yang lebih baik. Dan Nehemia memulai visi dan misi ini dengan cara yang unik. Dia tahu ada kesulitan, maka dia tidak memperkeruh masalah ini. Dia rela mengadakan survei pada malam hari. Saudara, kalau perhatikan di Nehemia pasal 2 ayat 11 dan seterusnya, bahwa dia melakukan survei pada malam hari. Nehemia memberitahukan dan sekaligus mengajak orang-orang Yahudi membangun kembali reruntuhan Yerusalem. Nah, saudara, maka dikatakan begini, ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap membangun. Nah, kali ini dia mendapat support. Kami siap membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Sekali lagi, saudara, walaupun masih banyak orang yang tidak mendukung Nehemia, tetapi Nehemia itu tidak putus asa. Dia maju terus. Dia pantang mundur. Dia berjalan terus. Di wajahnya itu penuh keoptimisan. Karena dia tahu Tuhan akan menolong dia. Di wajahnya itu penuh dengan kepercayaan. Karena dia tahu apa yang dia percaya Tuhan Allah sanggup membantu dia. Dia tahu apa yang dia mau lakukan ini untuk kebaikan orang lain. Nah, saudara, bila saudara dan saya punya rancangan, planning, ataupun strategi untuk kebaikan orang, jangan berhenti melakukannya. Walaupun keadaan sekarang dalam keadaan sulit, itu berarti makin semangatlah engkau melakukannya. Jangan stop, jangan berhenti. Karena kebaikanmu akan dinilai lebih bermanfaat pada saat ini. Pertolonganmu akan menjadi sangat berarti pada saat ini. Karena orang-orang semua pada membutuhkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu, Nehemia itu punya tekad. Tekad yang bulat.
Bukan Nehemia, saudara. Kalau ada sedikit tantangan saja dia mundur, bukan. Dia bukan orang seperti begitu. Nehemia sudah masuk dalam zaman pembuangan, sudah berada di tempat yang perantauan. Tentu dia mengalami berbagai pergumulan. Walaupun saudara, di depan mata ada Sanbalat, ada Tobia dan kawan-kawan yang selalu mengancam apa yang dikerjakan oleh mereka. Namun ia tidak putus asa. Ia maju terus. Nehemia 4 ayat ke-6 mencatat demikian. Coba saudara perhatikan. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Kesulitan ada, tapi kalau semuanya bekerja dengan segenap hati, kesulitan itu akan menjadi ringan, saudara. Kita juga sebagai anak Tuhan di dalam gereja mesti demikian. Walaupun kita kecil, tidak banyak orangnya, ada masalah, ada kesulitan, tapi kalau semuanya bekerja sama, saling mendukung, itu akan menghasilkan sesuatu power yang kuat, saudara. Tapi kalau tidak saling mendukung, tidak bisa. Kalau mengharap 1-2 orang saja mendukung, akan pincang, saudara. Maka kerinduan saya, kita semua harus mendukung. Ya. Seorang pemimpin yang merasa dirinya kuat itulah pemimpin yang paling gagal di dunia. Sama-sama lemah, tapi kita harus membangunnya. Tidak bisa mengandalkan diri sendiri. John Stott, saudara, mengatakan seorang pemimpin Kristen mesti memiliki 5 unsur. Pertama, tidak sudah pelajari, visi yang jelas. Yang kedua, kerja keras. Yang ketiga, ketekunan. Yang keempat, ketabahan. Yang kelima, pelayanan yang rendah hati. Jadi harus ada visi jelas, kerja keras, ketekunan, ketabahan, dan pelayanan yang rendah hati. Nah, Nehemia memiliki semuanya ini. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah Anda dan saya memiliki semuanya itu? Visi yang jelas, dan semuanya itu akan bertambah kuat, saudara, kalau ditambah dengan disiplin baca. Tetapi di balik itu, John Stott juga menambahkan bahwa ada 2 dosa besar bagi para pemimpin. Pertama, pesimisme. Jadi ada sedikit ancaman dia mundur, dia merasa pesimis. Ini merupakan suatu dosa besar dari seorang pemimpin. Jadi dia tidak boleh mundur. Walaupun yang mendukung dia, yang support dia sedikit, tetap maju terus, pantang mundur. Yang kedua, dia pasrah. Ya, dia pasrah. Jangan pasrah. Nah, saudara, kita mau belajar seperti begitu. Tidak boleh mundur, maju terus, tidak boleh pasrah, tidak boleh merasa KO. Tapi bangkit terus. Nehemia memiliki mental baja seperti begitu. Saya rindu, terutama untuk diri saya, ya, dan keluarga kami, beserta Anda semua, orang-orang gereja di Cornerstone. Kita mulai dari kelompok kita dululah, supaya kita semua punya semangat mental baja, tidak mau pasrah, tidak mau mundur, maju terus. Amin, saudara. Amin dong, ya. Tidak boleh pasrah, maju terus.
Saya tahu dalam kesulitan saat ini mungkin Anda mengalami rasa-rasa hampir putus asa karena bekerja, dikurangi jamnya, ada yang sedang di layoff juga, ya. Ada masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya mengalami. Apakah kita harus putus asa? Firman Tuhan katakan tidak. Tidak boleh putus asa karena Tuhan masih ada. Tuhan Yesus katakan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap bersama-sama dengan kita. Ini Tuhan Yesus selalu mendampingi kita, mengalami masalah kita. Maka firman Tuhan berkatakan, marilah kepadaku mereka yang berbeban berat, punya kesulitan berat, punya masalah berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam sebuah video klip yang akan saya putarkan sebentar, yaitu dari film Facing the Giant. Di situ diceritakan bahwa ada seorang kapten yang sedang dilatih untuk mencapai kemenangan. Dia perlu kepercayaan penuh, rasa percaya diri dari orang yang dilatih supaya dia bisa menang. Dan satu-satunya dia harus berjuang keras, melakukan semua dengan perjuangan yang keras. Mari kita saksikan bersama. Apa yang bisa kita pelajari dari video ini, saudara? Dari video yang kita saksikan, kita bisa pelajari bahwa lakukan dengan semangat, berjuang keras, lakukan terus, tidak boleh putus asa, lakukan terus, berjuang terus, maju terus, tidak boleh berhenti, dan hasilnya kita akan menang. Apalagi kita punya Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Pusatkan perhatian kita kepada Dia, karena Dia pasti akan menolong kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Katakan amin. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Engkau tahu bagaimana Nehemia berjuang untuk membangun kembali kota reruntuhannya. Berbagai cara dia lakukan. Dia minta pertolongan raja dan raja mengutus dia. Dia lakukan sendiri, dia berjuang terus. Ada tantangan, dia berjuang terus. Ada masalah, dia berjuang terus. Ada yang melawan, dia berjuang terus. Ada yang protes, dia berjuang terus. Semua dia lakukan. Puji Tuhan, dia serahkan kepada Tuhan. Dan dia tahu apa yang terjadi semua adalah campur tangan daripada Tuhan. Dan Alkitab mencatat, dia selesai membangunnya. Tuhan, dalam kehidupan kami mungkin ada masalah-masalah yang terjadi, persoalan yang sulit terjadi, yang rumit terjadi Tuhan. Tolong kami Tuhan, jangan berikan kami putus asa. Kami mau juang terus, kami mau lakukan terus, kami mau bekerja terus Tuhan. Tolong kami, jangan berikan kami keputusasaan Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami semangat, berikan kami tetap bersandar kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kalau saat ini ada di antara teman-teman kami yang sedang berbeban berat, kami telah mendengar firman Tuhan yang mengatakan, marilah kepadaku yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami semua, memberikan kelegaan kepada kami semua Tuhan. Tolong kami Tuhan, pakailah setiap kami Tuhan, supaya hidup kami berhasil, supaya kami lakukan tugas-tugas-Mu dengan penuh bersandar kepadamu dan mencapai hasil yang terbaik, karena Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah didengar bersama. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi orang percaya, orang Kristen yang senantiasa hidup di dalam Tuhan, tegar, setia, pantang mundur, pantang menyerah.
Nah saudara, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita akan nyanyikan nomor 296, Ada Pengertian Bersama, sambil persembahan kita dipersiapkan dan dipersembahkan. Di mana kita berkumpul, ada pengertian bersama. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Kasih-Nya penuhi kita, roti hidup Ia berikan. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Ia beserta dengan kita, bagi berkat dalam Roh-Nya, semua anak dan umat-Nya bersatu di dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kehendak-Nya Ia tunjukkan, Ia tuntun jalan hidupku, ku bersyukurlah. Dengan ucapan syukur kita mau serahkan persembahan kita. Bapa kami di surga, sekali lagi kami bersyukur kepadamu untuk berkat-berkat-Mu, untuk pemeliharaan Engkau kepada setiap kami, untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada setiap kami, untuk pekerjaan yang Engkau berikan kepada setiap kami, untuk keluarga yang Engkau berikan kepada setiap kami, dan untuk kesempatan kami senantiasa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami kembalikan sebagian berkat-berkat-Mu yang Engkau telah berikan pada kami, berupa uang untuk persembahan ini, sekiranya dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati seluruh hidup mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan, buat teman-teman kami yang pada hari ini belum sempat memberikan persembahan, Tuhan juga memberkati mereka, sehingga pada minggu-minggu depan mereka juga boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan nyanyikan doksologi, kemudian doa berkat dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan Anda sejak saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu.
Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku, ku tenang sebab kau Allahku. Nah saudara, demikianlah kebaktian kita pada hari ini. Pada hari ini tanggal 13 September, tepatnya pada hari Minggu ini, demikian juga besok tanggal 14 September, Nyonya Susan berulang tahun hari ini. Dan besok Tante Helen berulang tahun. Nah, pada kesempatan yang indah ini, kami mewakili Gereja Cornerstone ya, dan keluarga ingin menyanyikan lagu Happy Birthday buat beliau. Oke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday Susan. Happy birthday Susan. Happy birthday Susan. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Susan. Happy birthday Helen. Happy birthday Helen. Happy birthday Helen. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Helen. Mari kita berdoa untuk mereka berdua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi di dalam kesempatan ini Tuhan, hari ini 13 September dan besok 14 September, kami boleh merayakan ulang tahun Susan beserta Tante Helen. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah memberkati mereka, telah melindungi mereka, telah memelihara mereka di dalam kehidupan mereka. Tuhan, biarlah Tuhan tetap memberkati mereka juga. Khususnya untuk Susan, Tuhan juga berkati di dalam kesibukannya, juga untuk pelayanannya. Kiranya apa yang dia kerjakan senantiasa menjadi berkat buat kami semuanya di gereja ini, maupun bagi semua orang yang telah mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk Ibu Helen. Tuhan, kami mendoakan untuk dia diberikan tubuh yang sehat senantiasa ketika dia harus bekerja, mungkin juga sampai jauh malam. Tuhan jaga dan pelihara, berikan dia tenaga yang kuat Tuhan, kesehatan. Demikian juga kami tidak lupa doakan buat anaknya Sonia di Indonesia yang kadang yang masih lemah tubuh, biarlah Tuhan pulihkan dan sembuhkan dia Tuhan. Akhirnya kami serahkan kedua orang teman kami, saudara kami, yaitu Susan dan Helen ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka berdua hari ini juga, besok dan selama-lamanya. Amin. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda semua.